Seberapa hardcore sebenarnya perbaikan di Pakistan? Bahkan kunci Inggris yang rusak pun harus diperbaiki. Kunci Inggris biasa ini, hanya karena gigi di bagian depan yang patah, membuat lebar pipa tidak bisa disesuaikan. Namun di Pakistan, membuang barang bukanlah pilihan. Tukang tersebut berencana untuk langsung membuatnya dari pelat baja. Setelah memiliki rencana perbaikan yang jelas, tukang tersebut pertama-tama harus mengikatnya di cekam mesin bubut, dan menggunakan pahat untuk meratakan permukaan potong, agar pengukuran selanjutnya bisa lebih akurat. Setelah keempat permukaan potong selesai diproses, mengingat karat dapat mempengaruhi penampilan benda kerja, tukang tersebut juga harus menggunakan pahat untuk melakukan pemotongan lebih lanjut agar permukaan pelat baja bisa mengembalikan kilau aslinya. Setelah perlakuan awal sederhana pada permukaan pelat baja, langkah berikutnya adalah membandingkan bentuk furnitur depan, lacak permukaan pelat baja ke ukuran yang konsisten. Meskipun teknik penggambaran master agak kasar, itu tidak akan mempengaruhi operasi pemrosesan selanjutnya sama sekali. Karena bengkel mereka tidak memiliki mesin penggilingan profesional, mereka hanya dapat menggunakan alat bubut untuk memotong sedikit demi sedikit. Langkah pertama adalah membuang sisa-sisa yang berada di luar garis penandaan. Itu dihilangkan sepenuhnya melalui pemotongan. Tetapi alat pemutar hanya dapat memproses permukaan datar. Untuk sudut tipe B pada tepi depan, master perlu menukar posisi pelat cakar, dan alat pemutar untuk membantu master mengendalikan pergerakan pelat baja dengan lebih baik. Meskipun perlengkapannya sederhana, pemrosesan seperti ini sangat mudah dilakukan oleh seorang tukang tingkat 8, dibandingkan dengan kasus biasa. Perbaikan ini tidak diragukan lagi yang paling sulit. Saat sang master mengendalikan dengan tepat pergerakan pemegang alat, pelat baja pun terbentuk dengan cepat. Meskipun permukaan potong di tepinya sangat kasar, selama tidak ada perbedaan besar dengan standar pabrik, proses selanjutnya bisa dilakukan dengan pemrosesan halus. Untuk menghindari pemrosesan berlebihan, tukang harus menggunakan penggaris sudut untuk menandai kembali, dan inilah lebar yang perlu diproses ulang. Setelah menandai, dilakukan perbandingan lagi. Ini adalah sikap teliti tukang-tukang di Pakistan. Setelah memastikan semuanya benar, tukang akan memutar pahat untuk memprosesnya lagi, berusaha agar permukaan ujungnya semakin rata. Setelah diameter luar pelat baja memenuhi persyaratan penggunaan, karena rel gigi yang ada sebelumnya masih memiliki alur, tukang harus mengikat bor listrik di mesin bubut. Dengan cara ini, mesin bubut bisa berfungsi sebagai mesin fries. Meskipun kecepatan putar bor listrik ini tidak terlalu tinggi, hasil pembersihannya sangat memuaskan. Setelah mengatur gigi dengan baik, karena slot yang dibersihkan masih memiliki banyak bor, untuk bagian tepi yang tajam, hanya bisa diperhalus lebih bulat menggunakan mesin gerinda. Setelah penggilingan selesai, sudah memenuhi persyaratan penggunaan, bisa dilakukan perakitan, pengikatan antara alat pemotong depan dan ulir mengandalkan pin posisi untuk memberikan tekanan. Ketika dalam pengujian berputar normal, maka bisa dipasang sepenuhnya ke bawah, jadi komponen yang rusak telah diperbaiki oleh ahli terampil. Ini benar-benar luar biasa.